Biografi dan sejarah Raden Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe dan komentar dapat rezeki banyak dan bisa naik haji Makkah Madinah. Raden Patah yang saat berkuasa menggunakan gelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang, Sayyidin Panatagama, dianggap sebagai pendiri Kesultanan Demak. Makamnya terletak di belakang Masjid Agung Demak, berbentuk kijing sederhana dari bahan pualam kuning di bagian luar tungkup makam Sultan Trenggana. Batu pualam kuning yang dijadikan kijing makam Raden Patah untuk menggantikan batu andesit yang lama, justru menghilangkan kesan kekunoan makam pendiri Kesultanan Demak tersebut. Di sebelah makam Raden Patah terletak makam istrinya, makam Adipati Hunus, makam Pangeran Sekar Sedalepen, Pangeran Mekah, Pangeran Ketip, dan makam adik kandungnya, Raden Kusen Adipati Terung. Asal-usul dan nasab Raden Patah. Historiografi Jawa menuturkan bahwa Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Tentang siapa Prabu Brawijaya yang menjadi ayahanda Raden Patah, terjadi perbedaan pendapat. Sebagian menyatakan Prabu Kertawijaya, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi. Sebagian lagi menyatakan Kertabumi, Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1474 sampai tahun 1478 Masehi. Namun, karena dalam banyak sumber disebutkan bahwa Brawijaya yang menjadi ayah Raden Patah itu menikahi putri Campa bernama Darawati, tidak diragukan lagi yang dimaksud Brawijaya itu adalah Sri Prabu Kertawijaya. Maharaja Majapahit yang berkuasa pada tahun 1447 sampai tahun 1451 Masehi, yang menggunakan gelar Abhiseka Wijaya Parakramawardhana, yang saat mangkat dikebumikan di Kertawijayapura. Sejumlah silsilah yang disusun oleh keturunan Arya Damar Adipati Palembang, tegas menyebutkan nama Prabu Kertawijaya sebagai ayah dari Arya Damar dan sekaligus Raden Patah. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah lahir dari seorang perempuan Cina yang diangkat menjadi selir oleh Prabu Brawijaya. Karena permaisuri Prabu Brawijaya yang berasal dari Campa sangat cemburu dengan perempuan Cina yang dikisahkan sehari bisa berganti rupa 3 kali itu, maka selir yang dalam keadaan hamil itu dihadiahkan kepada putra sulungnya, Arya Damar, yang menjadi Raja Palembang. Menurut Serat Kandaning Ringgit Purwa Pupu 400-401 Langgam Asmaradana, asal-usul Raden Patah sebagai putra Prabu Brawijaya dengan selir Cina itu dituturkan sebagai berikut. Arya Damar Wus Aprapti, Ingar Sanesri Narendra, Sang Prabu Alon Sepden, Heh Damar Gawanen, Enggal, Garwa Ngongkang Awaurat, Sangking Cina Angsalipun, Gawanen Maring Palembang, Yen Wis Lair Putraneki, He Damar Sakar Sanira, Putri Cina Andarbeni, Baita Saisinira, Arya Damar Numpak Ing Baita Lajeng Layar, Kang Ibu Pan Binekta, Ni Indang Lawan Wakipun, Ingiring Ingkang Drubiksa. Wus Katah Buddha Kang Islam, Katah Mulana Kang Prapti, Tanah Ageng Sami Prapta, Awisma Nagari Jawi, Anglindung Lampah Neki, Brawijaya Datan Weruh, Warnanen Ing Palembang, Arya Damar Jeneng Neki, Dukatriman Garwa Bekta Kang Wauratan, Sangking Cina Angsalira, Wus Medal Wau Kang Siwi, Ajaler Bagus Kalintang, Raden Patah Ingkang Nami, Aremen Ing Agami, Kang Ibu Denalap Sampun, Dateng Ki Arya Damar, Medali Putra Satunggil, Pan Ajaler Raden Kusen Wastanira. Maknanya, Arya Damar memenuhi panggilan raja dan saat menghadap, Sri Prabu bersabda, "Wahai Arya Damar, cepat bawalah istriku asal Cina yang lagi hamil ini ke Palembang. Jika sudah melahirkan anakku, terserah sekehendakmu, Damar." Putri Cina dikisahkan memiliki kapal beserta isinya. Arya Damar buru-buru naik kapal bersama-sama dengan ibunya, Ni Indang,
beserta uanya, berlayar di kawal para Duru Wiksa. Sudah banyak orang beragama Buddha, Hindu-Buddha, yang masuk Islam. Banyak maulana yang datang dari berbagai negeri, tinggal di negeri Jawa mencari penghidupan. Prabu Brawijaya tahu bahwa istrinya yang hamil telah sampai di Palembang dan melahirkan putra yang tampan, bercahaya seperti bintang, yang dinamai Raden Patah, yang sangat suka kepada agama. Putri Cina itu lalu dinikahi oleh Arya Damar, melahirkan seorang putra yang dinamai Raden Kusen. Menurut carita Purwaka Caruban Nagari, nama asli selir Cina Prabu Brawijaya itu adalah Siu Banci. Ia putri hasil perkawinan Tan Gohuat dengan Siu Teo, penduduk Muslim Cina asal Gresik. Tan Gohuat adalah seorang saudagar dan juga ulama yang dikenal dengan sebutan Syekh Bantong. Tome Pires dalam Suma Oriental menegaskan bahwa pendiri dinasti Demak yang bernama Pate Rodin adalah cucu seorang masyarakat dari keturunan rendah di Gresik. Catatan carita Purwaka Caruban Nagari yang menyatakan bahwa ibu Raden Patah adalah anak perempuan Tan Gohuat, seorang Muslim Cina asal Gresik bersesuaian dengan kesaksian Tome Pires yang datang ke Jawa pada masa kebangkitan Demak menuju kebesaran, yaitu pada tahun-tahun 1512 sampai tahun 1514 ketika Adipati Hunus berkuasa. Pandangan yang menyatakan bahwa kakek Raden Patah yang bernama Tan Gohuat yang masyhur disebut Juragan Bantong sebagai orang dari keturunan rendah asal Gresik, kiranya berkaitan dengan struktur sosial masyarakat pada awal abad ke-16 yang menempatkan penduduk pribumi sebagai orang mulia, Wang Yukti, dan sebaliknya menempatkan penduduk asing dan keturunannya sebagai orang rendah sederajat pelayan, Wang Kilalan, sebagaimana tercatat pada prasasti Sangguran. Dan, jika penduduk asing itu memeluk agama selain Hindu sebagaimana tatanan sosial kemasyarakatan era Majapahit, digolongkan sebagai kaum meleca, yang kedudukannya di bawah golongan Candala, yaitu 2 tingkat di bawah golongan Sudra. Pendidikan dan pengembangan keilmuan Raden Patah. Pendidikan awal yang diperoleh Raden Patah dipastikan berasal dari sang ibu yang tentunya menanamkan kaidah-kaidah dasar ajaran Islam. Selain itu, Raden Patah juga belajar masalah agama dan ilmu pemerintahan kepada Arya Damar. Pada saat dewasa, sewaktu kebutuhan akan ilmu-ilmu keislaman makin banyak, Raden Patah merasakan ketidakpuasan mendapat pelajaran agama dari Arya Damar yang masih mengikuti nilai-nilai ajaran agama lama. Perbedaan pendapat masalah agama antara Raden Patah dengan Arya Damar pun terjadi. Sebagaimana disinggung dalam serat Kandaning Ringgit Purwa sebagai berikut. Wus diwasa Kalihira, Raden Patah Pan Pradondi, kelawan wow Kang Raka, Arya Damar rembek ngelmi, Arya Damar nganggeni, ngelmu budapan puniku, Raden Patah Pan agama, ngelmu Islam Kang sayekti, duk semana Raden Patah Pan akesah, amartapa aneng ngarga, sumirang wow Kang nami, Kang arga ngongkang bengawan, asanget pati ragi, Kang tineda yang widi, wageda jeneng na iku, agama ingkang mulia, awirang wow Kang galih, dan paido dumateng ing Arya Damar. Putranira Arya Damar, Raden Kusen ingkang nami, Tan Arsa derek Kang Rama, kesah derek apaneki, dadia nusul puniki, ing pratapaning gunung, derek wow martapa, Kang Paman ngandika aris, lah takusen ingsun Arsa amelana, anu tugi karsaningwang, maring pulo Jawa mami, yen siramelu maringwang, iya sun ajak sireki, yen siradatan arsi, amelu lan jeneng ingsun, la ej sira mulia, maring nagara aglis, Raden Kusen umatur sarwi karuna, pejagesang paman kula, anderek panduka iki, Raden Patah sigra kesah, anusup ing alas juring, anurut pinggir kali, tan etung ing pejahipun, lali dahar lan nendra, tan karuan sedianeki, wus aprapta aneng tepin samodra. Sudah dewasa keduanya, Raden Patah bertukar pandangan dengan sang kakak, Arya Damar, membincang ilmu, agama. Arya Damar memiliki dasar ilmu Buddha, Hindu-Buddha,
dan Raden Patah memiliki dasar ilmu Islam. Lalu pergilah Raden Patah, mengasingkan diri, uzlah, ke Gunung Sumirang, gunung di seberang sungai. Puasa mutih, yang disantap hanya Yang Maha Kuasa. Berhasrat untuk menegakkan agama yang mulia. Karena malu di hati telah disalahkan oleh Arya Damar dalam membincang ilmu. Putra Arya Damar, Raden Kusen, enggan ikut ayahnya. Kemanapun Raden Patah pergi, Raden Kusen selalu ikut. Ketika Raden Patah pergi bertapa, uzlah, di gunung, Raden Kusen menyusul. Raden Patah meminta agar Raden Kusen pulang, karena perjalanan yang akan dilakukan sangat berat, akan pergi ke Jawa. Namun, Raden Kusen telah menyatakan tekad, hidup dan matinya akan diabdikan kepada Raden Patah. Lalu mereka berdua pergi mengembara keluar dan masuk hutan, melangkah sepanjang tepian sungai, lupa makan lupa tidur. Sampai mereka berdua berada di pinggir laut. Dalam pengembaraan mencari ilmu, Raden Patah dan Raden Kusen dikisahkan sampai ke pinggir laut dan berjumpa dengan seorang pelaut Cina yang membawa mereka berdua ke Jawa dengan kapalnya. Setelah di Jawa, mereka berdua dihadapkan kepada Sunan Ampel guna menyampaikan keinginan untuk berguru agama Islam. Raden Patah dan Raden Kusen kemudian diterima menjadi murid oleh Sunan Ampel. Bahkan, Raden Patah kemudian dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtosimah dan Raden Kusen dinikahkan dengan cucu Sunan Ampel yang bernama Nyai Wilis. Demikianlah, kabar putra dan cucu Raja Majapahit asal Palembang yang berguru kepada Sunan Ampel itu tersiar sampai ke ibu kota dan dilaporkan kepada Raja Majapahit. Menerima laporan itu, Prabu Brawijaya kemudian mengundang Raden Kusen, cucunya ke istana. Sewaktu datang memenuhi undangan ke istana, di hadapan raja, Raden Kusen menyatakan keinginannya untuk mengabdi kepada raja, yang tiada lain adalah kakeknya. Ia bersedia mempersembahkan jiwa dan raganya untuk raja. Prabu Brawijaya berkenan dengan cucunya itu. Keinginan Raden Kusen untuk mengabdi pun diterima dengan sukacita. Lalu Prabu Brawijaya mengangkatnya menjadi seorang adipati, sang pancatanda di negeri Terung. Tinimbalan Raden Kusen Aglis, Prapta Ngarsa Katong, Brawijaya Duk Dulu Citrane, langkung resepwo jroning penggalih, Angandika Aji, sapa aranipun, Raden Kusen umatur ngabekti, kawula sang Katong, winestanan pun Kusen wiyose, mila marek dateng Sri Bupati, kumedah, angabdi, ing pada sang Prabu, pejaga sang Katura sang Aji, mesem sang Akatong, pan karenan sang Prabu ature, Angandika Sepdanira manis, sun tarima bayi, angabdi mering ingsun, sira Kusen ingsun junjung linggih, wodana wong anom, kang prajurit ingsun sakabeh, anama adipati, pancatanda iki, Terung negerinipun. Setelah Raden Kusen menjadi adipati di Terung, Sunan Ampel memerintahkan Raden Patah untuk membuka pedukuhan baru dan menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di sekitar pedukuhan baru itu. Sunan Ampel memerintahkan Raden Patah untuk berjalan ke barat sampai ke Gelagahwangi dan membuka dukuh di situ. Namun, di sana ada bupati yang berkuasa, yang menjalankan kekuasaan, selalu menghalangi agama Islam. Lalu Raden Patah mundur, pergi ke Demak. Setelah di Demak, Raden Patah mendirikan pedukuhan. Dalam waktu singkat, Raden Patah sudah bisa membangun Demak menjadi besar. Kemudian Raden Patah diundang ke Majapahit menghadap Prabu Brawijaya. Raden Patah pun menghadap Prabu Brawijaya, menyembah dan menyatakan bakti setia kepada Prabu Brawijaya. Raden Patah diangkat menjadi adipati di Bintara, dengan ketentuan setiap tahun akan menghadap ke Majapahit. Raden Patah umatur ngabekti, langkung nuwun pasian paduka, kawula matur wiyose, ing mangke amba pukulun, siti Demak sinungken mami, dateng sang Brawijaya, lawan malih ulun, kawula apan kinarya, adipati ing Bintara ingkang nami, saben warsa ken prapta.
Sajarah Banten menggambarkan bagaimana Raden Patah di Demak dengan gencar melakukan dakwah Islam. Ketika Lembu Sora, Adipati Bintara, mendengar itu, dikabarkannya hal itu kepada Raja Majapahit. Raden Usen, harusnya Raden Asan atau Raden Patah, disuruh datang menghadap dan diangkat menjadi tanda di Bintara. Dengan diam-diam, tanda Bintara membuat persekutuan terhadap penguasa kafir Demak itu. Pengikutnya makin bertambah banyak dan pada suatu malam bersama-sama dengan pengikutnya ia mengamuk di kota. Raja Bintara gugurlah oleh amukan itu. Putranya, Lembu Peteng, dipungut anak oleh tanda Bintara. Berdasar sumber historiografi Banten yang sering tumpang tindih urutan ceritanya ini, diketahui bahwa Raden Patah semula adalah salah seorang pejabat tanda atau panca tanda, 5 orang pejabat tinggi kerajaan yang terdiri dari pejabat Demung, Rangga, Tumenggung, Kanuruhan, dan Patih. Lewat sebuah perebutan kekuasaan, membunuh Adipati Bintara Lembu Sora, yang telah melaporkannya kepada Raja Majapahit. Ia kemudian mengangkat diri menggantikan atasannya sebagai Adipati Bintara. Anak Lembu Sora yang bernama Lembu Peteng, diangkat anak oleh Raden Patah. Setelah berkuasa itulah, Raden Patah menyatukan kekuasaan Demak dan Bintara menjadi Demak Bintara, yang menurut babat Tanah Jawi, Raden Patah setelah berkuasa menggunakan gelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Kisah perebutan kekuasaan tanda Bintara terhadap Adipati Bintara Lembu Sora inilah yang dikacaukan dengan cerita perebutan tahta Majapahit oleh Raden Patah, yang semestinya peristiwa perselisihan Majapahit dengan Demak itu terjadi di era Sultan Trenggana, yang ditandai serangan laskar-laskar Islam di bawah pimpinan Sunan Ngudung dan dilanjutkan oleh Sunan Kudus pada tahun 1447 Saka dan 1449 Saka. 1525 dan 1527 Masehi, jauh setelah wafat Raden Patah. Dakwah Raden Patah. Dakwah Islam di Nusantara tidak terlepas dari keberadaan Wali Songo. Mereka adalah guru-guru sufi yang dikenang sebagai perintis awal dakwah secara masif, yang menyisakan jejak-jejak sufisme pada Islam Nusantara, terutama di Jawa. Raden Patah, pendiri kerajaan Demak Bintara, memang tidak dikenal sebagai salah seorang dari anggota Wali Songo. Namun, kedudukannya sebagai salah satu dari jamaah wali yang ikut berperan dalam gerakan dakwah Islam tidak dapat diabaikan. Dalam serat Wali Sana, disebutkan bahwa selain Wali Songo yang berjumlah 9, masih terdapat Wali Nukbah yang jumlahnya sangat banyak dan terdapat di mana-mana. Menurut Wiji Saksono, 1994, Nukbah mungkin perubahan ucapan kata Arab naubah sebagai masdar bagi fi'il madi kata naba dan merupakan muradif kata ukbah atau badal, yang artinya wakil, belakangan, atau pengganti. Di dalam daftar nama tokoh Wali Nukbah yang tercatat dalam serat Wali Sana, pada pupuh 29, Langgam Asmaradana bait 10-13, disebutkan sejumlah nama sebagai berikut. Kang Nututi Ambek Wali, Anenggi Sunan Tembayat, Lan Sunan Giri Parepen, Sunan Kudus Kelawan, Sultan Syah, Alim Akbar, Pangeran Wijil Kadilangu, Kalawan Kewangga, Ki Gede Kenanga Pengging, Malihe Pangeran Konang, Lawan Pangeran Cirebon, Lan Pangeran Karanggayam, Miang Ki Ageng Sesela, Tuwin Sang Pangeran Panggung, Pangeran Ing Surapringga, Lan Kiai Juru Martani, Ing Giring Miang Pamanahan, Buyut Ngerang Sabrang Kulon, Lan Ki Gede Wanasaba, Panembahan Palembang, Ki Buyut Ing Banyu Biru, Lawan Ki Ageng Majastra, Malihi Ki Ageng Gribik, Ki Ageng Ing Karotangan, Ki Ageng Ing Toya Jene, Lan Ki Ageng Tujareka, Pamungkas Wali Raja. Nenggih Kanjeng Sultan Agung, kasebut Wali Nubuat. Dalam urut-urutan daftar nama tokoh Wali Nukbah menurut serat Wali Sana ini, Raden Patah disebut 2 kali, yaitu sebagai Sultan Syah Alim Akbar dan sebagai Panembahan Palembang. Gelar Sultan Syah Alim Akbar
menurut Serat Praniti Radia adalah gelar untuk pendiri Kesultanan Demak, yaitu Raden Patah. Sedangkan menurut Babat Tanah Jawi, gelar Panembahan Palembang adalah gelar pendiri Kerajaan Demak, Raden Patah, yang saat berkuasa menggunakan gelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Sedang putra yang menggantikan tahtanya, yaitu Sultan Trenggana, dikenal dengan gelar Kimas Palembang dan bukan Panembahan Palembang. Sekalipun dalam sejarah, Raden Patah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Demak Bintara, namun peranan pentingnya dalam pengembangan dakwah Islam tercatat dalam berbagai historiografi lokal, terutama dalam hubungan dengan penyusunan hukum positif, tradisi keagamaan, sastra, dan seni budaya. Pada tahun 1479, misal, yakni setahun setelah Majapahit diserang Girindrawardana, Raden Patah selaku Adipati Demak Bintara dicatat selain meresmikan berdirinya Masjid Agung Demak, juga memaklumkan berlakunya Kitab Undang-Undang Salokantara, yang merupakan salah satu bagian dari kompendium hukum pra-Majapahit selain Kitab Undang-Undang Hukum Kutara Manawe Dharma Sastra bagi penduduk Demak Bintara. Bahkan, tidak lama kemudian, Raden Patah memaklumkan Kitab Undang-Undang Hukum baru yang diberlakukan di Demak Bintara, yaitu Kitab Undang-Undang yang disebut dengan nama Anggar Surya Ngalam. Banyak orang menafsirkan Kitab Undang-Undang Hukum Demak Bintara yang disebut Salokantara dan Anggar Surya Ngalam adalah produk hukum yang dijiwai oleh syariat Islam. Namun, jika ditelaah lebih cermat dengan kemungkinan masuknya pengaruh syariat Islam karena Raden Patah selaku penyusun undang-undang adalah Muslim, akan kita temukan cukup banyak pasal-pasal dalam Anggar Surya Ngalam yang sejatinya berasal dari pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Kutara Manawe Dharma Sastra yang diberlakukan pada zaman Majapahit. Perlu diketahui bahwa Kitab Undang-Undang Kutara Manawe Dharma Sastra terbagi atas 19 bagian yang berkaitan dengan masalah hukum publik sebagaimana berikut. 1. Peraturan umum tentang bebasnya anak di bawah umur 10 tahun dari hukum dan ketentuan tentang hal-hal terkait denda. 2. Asta dusta, menyangkut 8 jenis tindakan membunuh dan melukai orang, dengan pidana mati hingga hukuman denda. 3. Kaula, tentang pengaturan hamba sahaya menyangkut perlakuan beserta asal-usul kehambaan orang seorang. 4. Astakora, menyangkut 8 jenis pencurian dengan hukuman mulai denda, potong tangan, potong kaki, sampai hukuman bunuh. 5. Sahasa, menyangkut ruda paksa dan penistaan dengan hukuman mulai denda, hukuman badan, penjara, hingga hukuman mati. 6. Adol tinuku, menyangkut hukum jual beli beserta konsekuensi hukumnya. 7. Sanda, menyangkut masalah peraturan pergadaian. 8. Ahutang api hutang, menyangkut hukum utang piutang. 9. Titipan, menyangkut peraturan penitipan barang, barang gadaian, hewan, dan uang. 10. Tukon, menyangkut peraturan mengenai mas kawin mulai besar mas kawin, pengembalian mas kawin oleh wanita, mas kawin milik istri, stridana, dan pembatalan mas kawin. 11. Kawarangan, menyangkut hukum perkawinan. 12. Paradara, menyangkut perbuatan mesum, pelecehan seksual, pemerkosaan dengan hukuman potong tangan hingga hukuman mati. 13. Drewe kaliliran, menyangkut hukum pewarisan dari keturunan yang sedara hingga anak pungut. 14. Wak parusya, menyangkut caci maki dan penghinaan. 15. Danda parusya, menyangkut tindak kekerasan terhadap manusia dan hewan dengan hukuman setimpal yang dilakukan mulai hukuman badan, denda, penjara, sampai hukuman mati. 16. Kagelehan, menyangkut kelalaian orang seorang yang mengakibatkan orang lain celaka. 17. Atukaran, menyangkut peraturan orang berkelahi secara terbuka disaksikan orang banyak, maka tidak ada hukuman meski salah seorang yang berkelahi mati. Tetapi jika berkelahi malam hari dan dilakukan dengan curang digolongkan sebagai pembunuhan. 18. Bumi,
menyangkut peraturan mengenai kepemilikan, penggarapan, dan sewa menyewa tanah garapan, 19. Duwilatek, menyangkut hukum fitnah memfitnah dengan hukuman badan, denda, sampai hukuman mati. Dengan diterapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Angger Surya Ngalam yang secara esensial tidak banyak beda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Kutara Manawe Dharma Sastra, mencuri, potong tangan, mencuri dengan membunuh, dipenggal, berzina, dihukum bunuh, memfitnah, didera atau dibunuh, penyiksa, disiksa setimpal atau didenda, bahkan dibunuh jika mengakibatkan orang mati. Tidak terjadi resistensi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum yang dijalankan oleh penguasa Demak Bintara. Bahkan, di tengah kemunduran kekuasaan Majapahit yang ditandai kurang tegaknya hukum di berbagai wilayah, terutama yang jauh dari ibu kota Majapahit dan dekat dengan Demak, penduduk lebih memilih mengikuti hukum Demak Bintara dalam memelihara ketertiban masyarakat. Dalam pengembangan seni budaya, terutama seni pewayangan yang merupakan puncak kesenian karena merupakan gabungan harmonis dari seni lukis, seni pahat, seni bentuk, seni drama, seni suara, seni musik, seni ukir, sastra, dikembangkan secara besar-besaran pada saat Raden Patah berkuasa. Menurut R. Pujo Subroto, 1978, Sultan Demak pertama, Raden Patah, sangat gemar pada kesenian wayang, yang juga sangat digemari oleh penduduknya. Namun, Raden Patah sebagai penguasa, negarawan, seniman, ahli hukum, ahli ilmu kemasyarakatan, dan juga ulama yang memiliki kemampuan membaca fenomena sosial kemudian merefleksikannya sebagai kebijakan dalam membangun masyarakatnya, membutuhkan pertimbangan yang matang untuk mengembangkan kesenian wayang agar sesuai dengan ajaran Islam. Demikianlah, setelah meminta pertimbangan kepada beberapa orang anggota Wali Songo, diperoleh pendapat sebagai berikut. 1. Seni wayang perlu dan dapat diteruskan, asal diadakan perubahan-perubahan yang sesuai dengan zaman yang sedang berlaku. 2. Kesenian wayang dapat dijadikan alat media dakwah Islam yang baik. 3. Bentuk wayang diubah, bagaimana dan dibuat dari apa, terserah, asal tidak lagi berwujud seperti arca-arca yang mirip manusia. 4. Cerita-cerita dewa harus diubah dan diisi paham yang mengandung jiwa Islam untuk membuang kemusyrikan. 5. Cerita wayang harus diisi dakwah agama yang mengandung keimanan, ibadah, akhlak, kesusilaan, dan sopan santun. 6. Cerita-cerita wayang terpisah menurut karangan Walmiki dan Wiyasa harus diubah lagi menjadi 2 cerita yang bersambung dan mengandung jiwa Islam. 7. Menerima tokoh-tokoh cerita wayang dan kejadian-kejadian hanya sebagai lambang yang perlu diberi tafsiran tertentu yang sesuai perkembangan sejarah, di mana tafsiran-tafsiran harus sesuai dengan ajaran Islam. 8. Pergelaran seni wayang harus mengikuti aturan susila dan jauh dari maksiat. 9. Memberikan makna yang sesuai dengan dakwah Islam pada seluruh unsur seni wayang, termasuk gamelan, tembang-tembang, tokoh-tokoh, dan lakon-lakon. Tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Di masa kekuasaan Raden Patah, wayang dibuat pipih menjadi 2-dimensional dan digambar miring sehingga tidak menyerupai relief candi, tetapi lebih diperindah dan diperbagus untuk menghilangkan kesan-kesan meniru wayang di candi. Wayang dibuat dari kulit kerbau yang ditata halus, diberi warna dasar dan tulang bubuk berwarna putih, sedangkan gambar pakaian diberi warna hitam. Gambar muka wayang dibuat miring dengan tangan menjadi satu dengan badan, irasan diberi gapit untuk menancapkan pada kayu yang diberi lubang khusus. Menurut Zarkasi, 1977, salah satu sumbangan penting Raden Patah dalam usaha pengembangan wayang sebagai alat dakwah adalah menciptakan kayon, gunungan, yang ditancapkan di tengah panggung kelir dan menciptakan simpingan. Masih menurut Sri Mulyono, Sultan Demak, Raden Patah membuat suatu perangkat gamelan laras pelok yang pada hari-hari tertentu ditempatkan dan dibunyikan di halaman Masjid Demak.
Gamelan itu disebut gamelan sekati. Tradisi inilah yang sampai sekarang masih dijalankan di Keraton Surakarta dan Yogyakarta pada tiap-tiap bulan Maulud dalam perayaan Maulid Nabi. Yang disebut perayaan sekaten, dari kata syahadatain. Pada zaman Demak, hari besar yang harus dimeriahkan adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir inilah yang diutamakan. Menurut Ki Siswo Harsojo dalam Guna Cara Agama, pada masa Demak, untuk memeriahkan hari Maulid itu, 7 hari sebelumnya para bupati dan abdi dalam, pegawai keraton, pesisir dipanggil untuk hadir di istana. Maksud, untuk memberikan kebaktian kepada penguasa. Abdi dalam bidang keagamaan, penghulu, juru suronoto dan sebagainya, disuruh zikiran di masjid sambil memberikan penerangan mengenai agama kepada rakyat dan memberikan tuntunan syahadatain kepada rakyat yang berduyun-duyun membanjiri masjid karena ingin melihat atau mendengarkan gamelan di masjid. Sebagai alat untuk menarik masyarakat, dibunyikanlah gamelan besar yang diletakkan di bangsal Sri Manganti yang diusung dari istana ke masjid sesudah Isya dengan dibunyikan terus-menerus selama perjalanan. Di halaman masjid, gamelan besar 2 pasang diletakkan di kanan dan kiri bangsal, selanjutnya dibunyikan siang dan malam. Siang mulai pagi sampai zuhur, malam mulai ba'da isya sampai tengah malam. Rakyat banyak yang tertarik pada bunyi gamelan itu dan berbondong-bondong datang ke halaman masjid. Di sana sambil menunggu memperoleh bagian makanan yang sudah disediakan, mereka diberi penerangan mengenai ajaran agama Islam dan riwayat Nabi Muhammad SAW. Kemudian sedekahan, pemberian, makanan nasi yang sebelumnya dibacakan doa, lalu makan bersama. Mereka yang telah tertarik pada ajaran Islam lalu dituntun membaca 2 kalimat syahadat sebagai pernyataan masuk Islam. Demikian, setiap hari dilakukan selama 7 hari sampai jatuh hari Maulid Nabi. Pada hari terakhir, 12 Rabiul Awal pada puncak keramaian. Mulai pagi, Sri Sultan Syah Alam Akbar, Raden Patah, sebagai Khalifah umat Islam, duduk bersila di hadapan para patih, hulu balang dan pejabat-pejabat tinggi. Lalu dari istana dengan diiringi gunungan ambeng berisi nasi dengan lauk pauknya dibawa menuju masjid sebagai selamatan yang diselenggarakan resmi oleh Raja. Menjelang salat zuhur, Sri Sultan dengan diiringi seluruh pejabat tinggi negara dan hulu balang turun dari istana berjalan kaki menuju masjid besar. Sri Sultan mengimami salat zuhur dan para abdi dalam menjadi makmum. Sesudah salat zuhur, dibacakan doa oleh penghulu, lalu selamatan dimakan bersama rakyat. Sebagai penutup, diramaikan dengan segala bunyi-bunyian, tambur, terompet, gamelan, dan senjata prajurit, kemudian bubaran. Tradisi ini, sesudah masa Demak dilanjutkan ke Pajang, terus ke Mataram, sampai ke Surakarta dan Yogyakarta. Demak, yang semula sebuah pedukuhan yang digabung dengan kota Bintara, di bawah Raden Patah berkembang menjadi kota yang memiliki pengaruh di Jawa sampai ke Palembang, Jambi, Bangka, Belitung, dan Tanjung Pura. Tome Pires yang singgah ke Demak beberapa waktu setelah Raden Patah wafat digantikan Sultan Trenggana, yang menulis catatannya tahun 1515 Masehi, menggambarkan kota Demak sebagai kota yang makmur, terdiri dari 8 sampai 10.000 rumah dan tanah di sekitarnya menghasilkan beras berlimpah-limpah, yang sebagian diekspor ke Malaka. Menurut catatan Tome Pires, Demak memiliki sekitar 40 kapal jenis jung yang melayani perniagaan di sepanjang pesisir utara Jawa hingga Palembang, Jambi, Bangka, Belitung, Belitung, Pulau-Pulau Menambi, dan pulau-pulau di depan Tanjung Pura. Berdasar paparan di atas, tidak dapat diingkari bahwa keberadaan Raden Patah selaku pendiri Kerajaan Demak Bintara memiliki peranan yang tidak kecil dalam proses dakwah Islam di Nusantara, khususnya di Jawa, sebab dengan kekuasaan politis yang dipegangnya, berbagai aspek dakwah yang berhubungan dengan kehidupan sosial,
ekonomi, seni, sastra, dan tradisi keagamaan dapat diarahkan dan dikembangkan secara lebih efektif terutama dengan adanya faktor kebijakan pemerintah, dukungan aparatur, peran cendekiawan dan bangsawan, termasuk dukungan finansial. Di samping itu, keraton berperan sebagai pusat pengembangan kebudayaan, yang sejak awal kekuasaan Raden Patah sudah diorientasikan kepada pengembangan budaya Islam. Atas jasa-jasanya yang besar dalam dakwah Islam itulah, makam Raden Patah sampai sekarang ini dimuliakan dan banyak diziarahi oleh umat Islam Indonesia. Itulah biografi Raden Patah, dan untuk Aden Patah, Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.